Pemirsa, kami langsung saja mengajak Anda untuk berbincang dengan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang sudah terhubung bersama kami untuk memperdalam informasi kita mengenai kondisi yang terjadi di Tapanuli Selatan. Selamat sore Pak Bupati. Ya, selamat sore Mbak Nadila. Pak Bupati, kami ingin tahu bagaimana kondisi Tapanuli Selatan sore hari ini, wilayah mana yang paling parah terdampak, Pak? Ya, kami Tapanuli Selatan dan beberapa tetangga kami lagi berduka, sangat berduka mendalam. Dan kondisi hari ini di Tapanuli Selatan, ini terima kasih ya BNPB 2 hari ini rekayasa cuaca. Saya ada di lokasi yang paling parah di Garoga berbatasan dengan Tapteng. Alhamdulillah 2 hari ini kemarin sudah mulai cerah, hari ini bahkan lebih cerah. Dan di sini adalah tempat terbanyak korban karena di sini banjir bandang itu hampir 100 ya korban ya yang meninggal itu sudah terdata. Dari lokasi saya ini sekitar mulai 300 meter. Sesungguhnya dia karena tertutup kayu-kayu yang begitu besar, dia membuka jalannya sendiri sehingga kemudian menghanyutkan rumah-rumah penduduk kami di Garoga. Jadi ini ada penebangan hutan kelihatannya di hulu sehingga menyebabkan banjir bandang dengan intensitas hujan yang sangat amat tinggi. Padahal sebetulnya saya sebagai bupati sebetulnya sudah menyuratin Menteri Kehutanan untuk melakukan keberatan dan sekaligus bermohon untuk penghentian karena sebetulnya di bulan Juli saya senang bahwa Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari menerbitkan edaran untuk menghentikan PHAT, penebangan kayu di PHAT. Memang ini di area penggunaan lain, tetapi yang di dalam tutupannya masih bagus. Karena itu saya sambut baik, saya edarkan ke seluruh camat, lurah dan kades saya untuk tidak memberikan izin terkait dengan PHAT supaya tidak masuk ke SIPUH, itu sistem informasi pengelolaan hasil hutan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Tetapi kemudian hanya berusia 3 bulan mereka izinkan lagi, maka tanggal 14 November saya sudah melayangkan surat ke Kementerian Kehutanan melakukan protes keberatan sekaligus bermohon untuk dihentikan lagi. Karena kami sudah membayangkan sesungguhnya karena di Tapanuli Selatan ada ekosistem batang toru, di dalamnya itu ada satwa yang sangat dilindungi Pongo tapanuliensis. Di situ juga ada proyek strategis nasional PLTA 510 megawatt yang kemudian itu akan terdampak kalau kemudian ada penggundulan hutan di hulu. Dan saya kira mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan segera menghentikan izin-izin yang kemudian 3 bulan lalu itu dihentikan sementara, lalu kemudian ada surat kemudian oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari diberikan kembali. Demikian, Mbak. Di Tapanuli Selatan itu masih ada desa dan kecamatan yang terisolasi, Pak Bupati? Banyak, ini pun baru hari ketiga, 2 hari ini nggak bisa ditempuh sama sekali. Masih banyak lagi. Saya sesungguhnya kalau prediksi kami, tetapi saya berharap salah karena banyak daerah kami yang terisolasi. Ini kami baru bisa mengunjungi 1 desa di Kecamatan Angkolas Tangkunur, Batu Godang. Di sana masih ada, kemudian dari 1 dusun, ada 22 yang tertimbun, itu yang baru bisa diselamatkan dengan alat seadanya 7 orang, masih ada 15 orang. Di dusun lain di Batu Godang itu ada juga tertimbun baru hari ini, kemudian kami jangkau dengan alat yang lebih kecil, untuk menyelamatkan atau mengevakuasi ada 4 orang yang tertimbun di sana. Maka saya sekali lagi berharap bahwa mereka yang hilang ini kita bisa temukan dalam kondisi sehat. Tapi melihat kondisi real yang ada, kami sesungguhnya dan keluarga harus realistis juga melihat keadaan ini. Karena itu kami sangat butuh dukungan bantuan, meskipun kami di sini sudah bersatu padu semua, Forkopimda, TNI, Polri, dari Poldasu, dari Pangdam 1 Bukit Barisan,
Saya kira saya bisa lihatkan posko-posko kita dari TNI Polri juga sudah ada di sini, dan kami langsung berkomunikasi juga dengan Kepala BNPB yang kemudian juga merespon dan sudah berada. Meskipun beliau sekarang tentu pusat pengendalian barangkali dari tetangga kami Tapanuli Utara, tapi masih sangat banyak kemudian daerah kami yang terisolir. Dan ini mudah-mudahan cuaca terus bagus, alat berat yang kemudian masih sangat terbatas kami bisa manage untuk dipindahkan kemana begitu. Jadi masih sangat butuh kami untuk bantuan alat berat. Kami masih sangat butuh karena ada belasan ribu sudah pengungsi kami itu ditampung di pengungsian yang darurat sementara karena belum menerima tenda-tenda pengungsi yang lebih standar begitu. Baik Pak Bupati, kami juga ingin tahu akses komunikasi dan air bersih di sana seperti apa. Bisa Anda jelaskan dan gambarkan kepada kami, Pak? Ini menjadi masalah besar ya, komunikasi. Kemudian kami sebetulnya butuh Starlink. Secara pribadi teman-teman saya di Jakarta saya minta kiriman Starlink, dari pemerintah pun ada tapi belum sampai juga di sini. Saya pakai Starlink yang dimiliki Pemkab, Tapsel hanya satu ini sehingga bisa kita berkomunikasi seperti sekarang. Persis air juga kemudian menjadi sumber masalah, lalu kami coba alokasikan air melalui mobil-mobil tangki kami yang ada. Lalu persoalan yang paling besar hari ini, Tapanuli Selatan itu kehabisan minyak dan juga kota Sidempuan. Saya sudah langsung sebetulnya berkomunikasi dengan sales area manager di Sibolga karena minyak kemari ke Tapsel ke Sidempuan itu adalah dari depo Sibolga, tapi kan kemudian terputus. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan janji mereka karena mereka monitor, saya usulkan untuk ke Dumai. Jadi tadi malam katanya dini hari sudah berjalan dari Dumai itu BBM. Karena di Tapsel di kota Sidempuan saya menuju kemari sehingga butuh waktu lama, antrian masyarakat untuk kemudian mengisi BBM itu udah sangat panjang berkilo-kilometer. Kalau ini nggak segera lumpuh total ini saya kira, dan saya 3 hari lalu sudah ingatkan. Dan alat-alat berat yang bekerja ini pasti butuh BBM juga. Jadi sekarang kami harus memanage kebutuhan BBM yang tersisa sangat sedikit lagi untuk bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan evakuasi dengan alat-alat berat yang kita miliki. Mudah-mudahan sebagaimana janji Pertamina Sibolga itu karena sudah perjalanan ini masuk nanti mungkin pada sore atau jelang malam nanti. Oke Pak Bupati, persediaan BBM listrik yang juga ada padam. Saya sudah menghubungi juga. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Listrik kenapa, listrik Pak? juga listrik di sini listrik ini tadi saya mengerti karena periode lalu saya kebetulan ya di ketua Komisi 7 saya paham soal listrik. Tadi di Batang Toru ini kan listriknya datang dari Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah jauh lebih, kalau soal listrik di sana masalahnya jauh lebih tinggi. Kami di Batang Toru dan sekitar di sini yang kemudian padam. Di beberapa kecamatan sih masih hidup. Tadinya saya sudah menghubungi sebetulnya GM Distribusi PLN Sumatera Utara untuk mengalihkan listrik jangan lagi dari Sibolga karena di sana gardu induk pun bermasalah, lalu kemudian dialihkan untuk dari kota Sidempuan ke Angkola Barat di Tapanuli Selatan, ke Batang Toru, dan ada lagi 2 kecamatan setelah 3 bahkan kecamatan Batang Toru, karena sesungguhnya interkoneksi listrik kita kan sudah jalan. Tapi memang masalahnya ini di jaringan kalau yang di Tapanuli Selatan. Menuju tempat ini banyak sekali titik-titik longsoran, itu menumbangkan tiang-tiang listrik yang ada sehingga teman-teman PLN sekarang sedang melakukan perbaikan dan saya berharap mereka melakukannya secara cepat supaya kemudian bisa listrik. Kemudian kalau listriknya ini soal jaringan ini selalu berhubungan dengan listrik. Kalau listriknya padam, kemudian itu jaringan komunikasi juga terputus. Begitu, Mbak. Pak Bupati, untuk kondisi logistik di sana bagaimana? Pasokan makanan, kemudian kondisi dari masyarakat terdampak yang berada di posko-posko bantuan ini seperti apa, Pak Bupati? Saya bersyukur dan luar biasa masyarakat kami di Tapanuli Selatan. Saya sesungguhnya haru tapi melihatnya bahwa masyarakat kami yang tetangga di sini ya, misalnya saya ada di Garoga nih,
ada dua dari sini datang banjir bandangnya menyapu sampai ke desa tetangga Huta Godang, lalu Batu Hula tetangganya itu menampung saudara-saudara kita yang mengungsi dari kedua desa ini, dan mereka kemudian secara urunan membuat dapur-dapur umum. Lalu saya karena baru bisa tembus 2 hari lalu ke sana, tentu dengan kemudian seadanya yang kemampuan saudara kami pun di sana kan sangat terbatas gitu ya. Tapi sekarang mulai kami distribusikan, tetapi terus terang karena di Tapanuli Selatan dari 15 kecamatan, Mbak, kami 13 kecamatan itu terdampak bencana ini, sehingga butuh sekali banyak alat berat untuk evakuasi, membuka isolasi. Sekarang sangat membutuhkan uluran tangan dari pihak manapun untuk memberikan bantuan untuk bisa kami alokasi. Bahkan beberapa daerah terpencil itu istilahnya harus dilangsir sampai titik mana yang bisa kami antar, nanti ada orang naik trail sepeda motor yang bisa melangsir ke desa dusun-dusun setempat. Tetapi sekali lagi karena ini sangat masif, kami sangat membutuhkan bantuan dari seluruh pihak, baik untuk melakukan evakuasi maupun untuk memenuhi kebutuhan logistik, terutama di bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami lebih dari 15 ribuan pengungsi saya kira yang sudah ada. Dan ini Mbak, ini di tempat-tempat yang sangat darurat karena tenda pengungsian di kami sangat minim, sehingga kami sangat membutuhkan itu. Baik. Dan juga tentu kebutuhan lain terkait itu tadi air bersih, sarana komunikasi, dan juga kemudian listrik ya. Listrik dan BBM. Baik, terima kasih Bupati Tapanuli Demikian, Selatan Mbak. Gus Irawan Pasaribu. Terima kasih Bapak sudah Tapi terhubung. Mbak, ini boleh saya tambahkan, boleh saya tambahkan dikit ya, karena ini persis di daerah batas dengan Tapanuli Tengah. Kalau masyarakat saya di daerah Garoga ini menduga kayu-kayu ini datang dari penebangan hutan di wilayah sebetulnya Tapanuli Tengah. Kami sangat berkomitmen dengan Forkopimda yang ada di Tapanuli Selatan, karena soal ini kita tahu dampaknya. Maka di Kementerian Kehutanan ini ada kontradiktif ini kelihatannya, Dirjen Pengolahan Hutan Lestari dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam. Saya bicara dengan teman-teman konservasi sumber daya alam, mereka sangat concern menjaga kemudian lingkungan. Tapi kelihatannya Dirjen Pengolahan Hutan Lestari ini mungkin ya, saya nggak tahu, tolong diceklah, IQ-nya mungkin diukur dari PNBP. Nah, PNBP masuk itu adalah dari kemudian keluarnya kayu. Saya nggak tahu berapa besar sih hasil dari kayu yang masuk PNBP. Tapi kerugian kami sedemikian besar, korban jiwa sedemikian banyak, korban materi sedemikian luar biasa. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu untuk informasi dan penjelasan dari lokasi di Tapanuli Selatan. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Bapak.